Aku tidak pernah membuka hijab ini, tapi aku juga tidak mau kehilangan kontrak itu. Itu adalah cara agar aku semakin terkenal. Apakah aku harus melepas ini hanya demi popularitas? Tapi ini peluang besar. Tapi bagaimana dengan Mas Riko? Dia pasti tidak akan pernah setuju. Sebaiknya aku tidak perlu memberitahunya dulu. Aku harus cari cara agar Mas Riko tidak marah-marah. Aku harus mengorbankan sesuatu demi impianku. Kenapa kamu lepas hijab kamu, Salma? Ini kan sudah malam, Mas. Makanya aku lepas. Aku juga habis mengeringkan rambutku kok. Gak salah nih aku beli bunga. Sekarang udah bermekaran. Rumahku jadi makin cantik kalau banyak tanaman gini. Pagi Bu Halimah. Pagi juga Mbak Koko. Wah, lagi nyiram tanaman ya? Iya Bu Halimah mau kemana pagi-pagi gini? Tumben sendirian, biasanya sama Salma. Saya cuma mau ke warung, mau beli garam. Salma nggak ikut karena lagi bikin konten. Oh gitu, oh iya Bu Halimah, tadi saya juga ke warung. Katanya warungnya tutup karena yang punya lagi pulang kampung. Kalau cuma mau garam, saya ada di rumah. Ayo Bu masuk dulu. Gitu ya? Daripada ke minimarket jauh, mending pinjam dulu punya Mbak Koko deh. Nanti saya ganti. Ah, nggak perlu Bu, cuma garam kok. Ayo Bu masuk dulu, biar sekalian kita ngobrol-ngobrol. Duduk dulu Bu Halimah, saya ambilkan garamnya sebentar. Ini Bu garamnya. Wah, makasih ya Mbak Koko. Nanti saya ganti garamnya. Ah, nggak perlu Bu Halimah. Kita ini kan tetangga, jadi santai aja. Oh iya Bu Halimah, tadi Bu Halimah bilang kalau Salma lagi bikin konten. Dia bikin konten apa? Oh itu, konten semacam ceramah gitulah. Mbak Koko tahu kan, kalau Salma itu seorang ustazah. Dia sering ceramah di tempat pengajian. Nah, Salma biar agar jangkauannya lebih luas, Salma memutuskan untuk membuat konten dakwah. Masya Allah, Salma itu memang perempuan yang soleha. Semoga selalu istiqomah ya Bu. Amin, makasih doanya Mbak Koko. Saya bangga sekali punya anak seperti Salma. Oh iya, sekali lagi makasih banyak ya Mbak Koko. Iya, sama-sama Bu Halimah. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Belum masak buat keluarga. Mari Mbak Koko. Mari Bu. Salma itu memang anak yang soleha banget ya. Pantas aja tetangga sering banget ngomongin kebaikan Salma. Saudari-saudariku, hijab bukan hanya kain yang kita kenakan, tapi simbol ketaatan kita kepada Allah. Ia adalah pelindung, kebanggaan, dan identitas kita sebagai wanita muslimah. Saudari-saudariku yang dihormati Allah, karena waktu yang akan menunjukkan waktu zuhur, kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi ahad depan. Sekiranya saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Masya Allah Ustazah, ceramah Anda selalu menyejukkan hati. Saya selalu senang mendengar tausiah dari Ustazah Salma. Iya, kami selalu menanti-nanti tausiah dari Ustazah Salma. Alhamdulillah, jika tausiah yang saya sampaikan bisa memberikan ketenangan hati. Saya berharap ada banyak manfaat dari tausiah saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya, karena saya juga hanya manusia biasa, penuh dengan dosa. Iya Ustazah. Oh iya, saya juga follow semua sosial media Ustazah loh selama ini. Saya sering mendengar tausiahnya dengan suami saya. Nah, saya juga. Ustazah, jangan berhenti buat bikin konten Islami ya. Sangat membantu kita untuk belajar mendalami agama. Masya Allah, saya senang sekali mendengarnya. Ibu-ibu tenang aja, saya pasti akan tetap berdakwah dengan media-media yang saya miliki. Masya Allah, begitu banyak yang menonton dan menyukai ceramahku. Ini bisa menjadi jalan dakwah yang lebih luas. Alhamdulillah, semoga kamu tetap diberi kekuatan untuk terus istiqomah ya. Semoga ini juga menjadi ladang ibadah untuk kamu. Iya mas, aku akan tetap berdakwah di jalan Allah dengan caraku sendiri. Semoga banyak orang yang mendapatkan keberkahan ya mas. Amin, banyak yang memuji kamu. Tapi ingat, jangan jadi besar kepala. Tetap menunduk jika dipuji, karena pujian yang sesungguhnya hanya milik Allah. Jangan sampai kita terlena dengan pujian yang diberikan orang kepada kita. Iya mas, aku gak mungkin lupa. Aku harus semakin terkenal. Aku bisa aja banyak mendapatkan tawaran endorse atau iklan. Dengan begitu, popularitasku akan semakin meningkat. Salma, kamu harus ingat ya, semakin banyak orang yang memuji kamu, itu tandanya Allah sedang memuji kamu. Jangan terbuai dalam pujian sesaat. Iya bu, aku akan selalu ingat. Oh iya bu, sekarang waktunya jemput Amel. Aku harus jemput dia. Oh iya mas, mau aku atau kamu yang jemput? Ibu aja yang jemput. Kalian berdua kan jarang banget berduaan. Kalian sama-sama sibuk akhir-akhir ini. Jadi gak apa-apa Amel ibu yang jemput. Ibu sekalian mau ngajak dia jalan-jalan. Makasih ya bu, maaf merepotkan. Tidak merepotkan kok. Ya sudah, ibu langsung pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku bersyukur banget punya ibu mertua seperti ibu. Tahu aja kalau kita jarang menghabiskan waktu bersama. Ibu itu orangnya emang peka. Oh iya mas, besok aku ada panggilan dari salah satu manajer acara besar. Dia minta aku buat datang ke agensinya. Katanya mau bahas soal kerjasama bareng. Kerjasama apa?
Semacam kontrak kerja buat jadi pembicara di setiap acara besar gitu. Tapi untuk detailnya katanya bakalan dibahas besok. Boleh kan aku pergi? Boleh-boleh aja, asal tidak ada kemudaratan dari acara itu. Kamu tahu kan tujuan kita itu untuk apa? Iya, aku tahu kok mas. Jangan mudah tergiur dengan hal-hal duniawi. Semuanya memang terasa menggiurkan, tapi itu hanya akan membawa kita kepada kesesatan. Jadi seperti apa kontrak tersebut? Pak Bambang terus menghubungi saya. Sepertinya itu tawaran yang besar. Begini Bu Salma, kami ingin Anda menjadi pembicara di acara internasional kami. Namun ada satu syarat kecil. Syarat apa itu? Kenapa harus ada syarat segala? Tentu harus ada, karena Anda akan bekerja sama dengan perusahaan besar. Syaratnya sangat mudah, Anda hanya perlu tampil tanpa hijab. Itu lebih relevan dengan audiens kami. Tapi Pak, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya adalah seorang ustazah dan semua orang tahu itu. Saya tidak mau suami saya marah besar karena tidak menggunakan hijab. Pikirkan baik-baik Bu, tawaran ini tidak akan datang 2 kali. Bayarannya pun sangat besar, ini bisa 10 kali lipat lebih besar daripada bayaran Anda sebelumnya. Anda hanya tidak perlu menggunakan hijab. Saya yakin followers Anda akan mengerti. Tapi Pak, Pikirkan baik-baik, ini akan menunjang popularitas Anda. Saya berikan waktu sampai besok. Jika tidak ada kabar, akan saya pastikan tidak ada penawaran yang kedua. menjadi terkenal adalah impianku. Tapi kalau sampai membuka hijab, apa aku bisa? Akan saya pikirkan Pak. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Ya silakan, waalaikumsalam. Pikirkan dengan baik kesempatan ini Bu Salma. Aku tidak pernah membuka hijab ini, tapi aku juga tidak mau kehilangan kontrak itu. Itu adalah cara agar aku semakin terkenal. Apakah aku harus melepas ini hanya demi popularitas? Tapi ini peluang besar. Tapi bagaimana dengan Mas Riko? Dia pasti tidak akan pernah setuju. Sebaiknya aku tidak perlu memberitahunya dulu. Aku harus cari cara agar Mas Riko tidak marah-marah. Aku harus mengorbankan sesuatu demi impianku. Kenapa kamu lepas hijab kamu Salma? Ini kan sudah malam mas, makanya aku lepas. Aku juga habis mengeringkan rambutku kok. Oh gitu, oh iya, gimana tadi acara pertemuannya? Tawaran apa yang mereka tawarkan? Kok kamu malah diam sih? Sini cerita, aku kan belum tahu mereka menawarkan apa sama kamu. Takutnya itu tawaran yang bikin kamu menjauh dari Allah. Aku nggak akan pernah rela ya. Gimana ini? Kayaknya Mas Riko udah mulai curiga deh. Aku harus tenang. Mereka cuma minta aku untuk menjadi pengisi acara. Itu aja kok, paling cuma jadi pembicara doang. Terus kamu ambil atau enggak? Masih aku pikir-pikir lagi mas. Menurut kamu gimana? Harus aku ambil atau enggak? Menurut aku kamu harus lihat dulu acara itu seperti apa dan tentang apa. Apakah ada surat tertentu atau tidak. Kalau sekiranya itu acara keagamaan, ya lebih baik kamu ambil kan. Jangan lihat bayarannya, kita niatkan saja ibadah. Kayaknya aku beneran gak usah bilang deh ke Mas Riko. Dia pasti gak akan ngizinin. Jadi gimana? Kamu ambil atau enggak? Lihat nanti deh mas. Soalnya aku juga masih punya banyak agenda yang lain. Kalau jadwalnya gak bentrok, aku terima. Tapi kalau bentrok gak akan aku terima. Ya udah, terserah kamu. Aku percaya kok sama kamu. Kamu itu pasti tahu mana yang baik, mana yang enggak. Maafkan aku ya mas. Aku harus berbohong sama kamu. Ini semua demi karir aku. Kenapa aku gugup sekali ya? Aku harus percaya diri. Anggap saja aku masih pakai hijab. Hari ini saya akan menyampaikan pesan bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan hidup, termasuk diri saya sendiri. Kalian pasti sudah tahu siapa saya, dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa saya melepaskan hijab saya. Itu bukannya ustazah yang viral itu ya? Yang dia jadi terkenal karena ceramahnya. Kok sekarang dia malah buka hijab sih? Berani banget. Popularitas memang bisa mengelapkan mata siapa saja. Bahkan sekelas ustazah aja bisa tergoda. Saya gak habis pikir. Saya pernah dengar orang ngomong kalau semakin iman kita tinggi, maka semakin besar pula ujiannya. Ustazah Salma baru dikasih ujian sebuah pujian dari orang-orang, langsung gak sanggup dapat ujiannya. Itu menandakan iman yang masih lemah. Saya harap kalian bisa menerima perubahan saya, karena saya yakin ini adalah perubahan menuju ke arah kebaikan. Kenapa tiba-tiba jadi kacau begini? Angin dari mana ini? Perasaan tadi cuacanya cerah, kenapa bisa hujan deras gini? Gimana ini pak? Kenapa jadi kacau begini? Saya tidak tahu, gara-gara kamu semuanya jadi kacau. Loh, kok jadi saya sih pak? Saya kan gak salah apa-apa. Emangnya Pak Bambang pikir saya pengendali air atau udara bisa bikin jadi kayak gini? Sudahlah, saya banyak rugi kalau kayak gini. Sebaiknya kamu pergi. Semuanya jadi kacau. Gara-gara kejadian tadi semuanya jadi kacau. Tapi kok bisa ya? Jangan-jangan semua ini ada hubungannya sama aku yang buka hijab. Kamu lihat ya Maya, sekarang Ustazah Salma buka hijab. Kok bisa ya dia seberani itu? Itu pasti karena dia terlalu banyak dipuji, besar kepala. Dia juga kan obsesi banget buat jadi terkenal. Sekarang lihat, ditawarin acara besar dengan syarat buka hijab, dia mau-mau aja. Saya udah gak percaya lagi sama dia Maya. Semua ceramah yang dia kasih ke orang-orang sama sekali tidak diterapkan pada diri sendiri. Bener itu Nur, kamu lihat kan? Tadi di video acaranya berantakan karena dia hujan dan angin yang besar. Itu pasti aja untuk dia. Benar, itu pasti aja
untuk dia. Allah pasti murka sama dia. Apa benar kalau itu adalah ajaib untuk aku? Gak mungkin, itu pasti cuma kebetulan. Aku juga yakin kok orang-orang akan mendukungku, kecuali Mas Riko. Oh iya, tadi kan banyak yang ngevideoin aku. Coba aku cek deh. Ustazah kok begini? Kecewa banget. Mana yang katanya mau istiqomah, dia yang menyuarakan untuk pakai hijab. Dia sendiri yang buka hijab. Kocak. Ini teguran dari Allah. Jelas banget. Ustazah macam apa yang hanya karena viral langsung buka hijab? Jadi ustazah gak menjamin iman kuat ternyata. Dikasih viral dikit aja langsung terlena. Kenapa semua ini terjadi? Apa aku salah? Aku hanya ingin mewujudkan mimpiku untuk terkenal. Sebaiknya aku pulang deh. Mas Riko pasti nungguin aku. Sebaiknya aku harus siap kalau dia sampai marah. Aku gak nyangka ya sama apa yang sudah kamu lakukan, Salma. Aku benar-benar kecewa. Apa yang ada di pikiran kamu sampai kamu rela melepas hijab kamu, Salma? Ibu, teman-temanku bilang ibu berubah. Kenapa ibu? Teman-teman aku mengajak ibu. Amel, kamu ke kamar dulu ya, biar ayah yang berbicara sama ibu kamu. Iya ya, tolong bilang sama ibu. Amel lebih suka ibu pakai hijab. Ibu lebih cantik kalau pakai hijab. Kalau nggak pakai hijab nanti Allah marah. Iya Mel, nanti ayah bilangin ya. Sekarang kamu ke kamar dulu ya. Jangan keluar sebelum ayah ke kamar kamu ya. Kamu dengar apa yang Amel katakan? Apa kamu tidak malu, Salma? Anak kecil saja tahu kalau apa yang kamu lakukan itu adalah dosa besar. Ini sudah keputusan aku, Mas. Aku melakukan ini agar aku bisa semakin populer. Aku mau orang-orang menjadi tahu siapa aku. Tapi tidak seperti ini caranya, Salma. Kamu tahu kalau ini salah, tapi kamu tetap melakukannya. Aku sama sekali tidak ridho, Salma. Ini sudah jadi keputusan aku, Mas. Terserah kamu, ridho atau tidak. Kenapa kamu jadi seperti ini, Salma? Kemana perginya Salma yang dulu aku kenal? Salma yang selalu menjaga auratnya, bukan Salma yang memamerkan auratnya di depan banyak orang tadi. Ingat bahwa itu dosa, Salma. Aku belum selesai ngomong, Salma. Astagfirullah, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku berharap kamu cepat bertaubat, Salma. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini selalu terjadi saat aku seperti ini? Apa ini? Orang-orang jadi menertawakan aku. Aku jadi bahan tontonan seperti ini. Ya Allah, ada apa lagi ini? Kenapa setiap kali aku ingin tampil selalu seperti ini? Apa benar ini adalah ajaib untukku? Bertaubatlah sebelum semuanya terlambat. Suara siapa itu? Kenapa suaranya menggema sekali? Tunggu, tadi suara itu bilang kalau aku harus bertaubat. Apa benar semua ini adalah ajaib untuk aku? Apa benar karena aku melepas hijabku? Maafkan aku ya Allah, aku telah jauh darimu. Ya Allah, ampuni aku atas keputusanku yang salah. Aku telah mengecewakanmu dan orang-orang yang mempercayaiku. Aku telah terjerumus dalam lingkaran setan. Aku telah tergoda dengan materi dan kesenangan duniawi, sehingga aku melupakanmu. Ampuni hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Mas, maafkan aku telah bersalah Mas. Aku memilih jalan yang salah. Aku seharusnya ingat perkataan kamu, tapi aku lalai. Tolong maafkan aku Mas. Aku memaafkan kamu, Salma, asalkan kamu bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Iya Mas, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku benar-benar bertaubat. Aku gak mau membuka hijabku lagi hanya karena duniawi. Aku benar-benar nyesel. Aku senang kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Jadikan ini sebagai pembelajaran ya. Setan itu bisa datang kapan saja menggoda kita. Ketika iman kita sedang lemah, disitulah celah mereka menggoda kita. Tugas kita adalah bagaimana caranya mempertahankan iman kita dari godaan setan. Iya Mas, tolong selalu ingatkan aku ya Mas. Aku butuh kamu untuk terus membimbing aku. Iya, Salma. Saudari-saudariku, saya telah membuat kesalahan besar. Saya telah membiarkan ambisi duniawi mengalahkan keimanan saya. Tapi Allah Maha Pengampun dan saya berjanji untuk kembali istiqomah. Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya berharap tidak ada lagi yang mencontoh perilaku buruk saya yang kemarin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mengkritik saya, sehingga saya sadar bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan. Alhamdulillah ya, dia bisa bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Iya, aku juga senang banget. Alhamdulillah, Allah masih bisa memberikan dia kesempatan untuk bertaubat. Iya, Allah benar-benar menyayangi dia. Semoga dia tidak mengulanginya lagi ya. Setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk kedua untuk memperbaiki dirinya. Iya, kamu benar Nur. Allah yang Maha Penyayang tidak akan membiarkan hambanya terjerumus kecuali karena manusia itu sendiri. Kita bisa melihat betapa sayangnya Allah sama Ustazah Salma. Setelah kejadian itu, aku benar-benar bersyukur Allah masih memberiku kesempatan untuk bertobat. Begitu sayangnya Allah sama hambanya, memberikan begitu banyak kesempatan untuk berubah. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menjadi pribadi yang lebih baik.
Salma, coba kamu lihat ini. Orang-orang sudah perlahan tidak membenci kamu lagi. Mereka kembali percaya sama kamu. Aku turut senang mas, tapi sebenarnya aku tidak peduli mau mereka menghujatku atau tidak. Itu tidak akan membuat aku bersedih. Yang membuat aku sedih adalah mereka bisa saja mendapatkan dosa dari apa yang mereka lontarkan sama aku. Kita bisa mendoakan mereka agar lebih bisa menjaga lisan dan ketikan, agar kehidupan mereka disibukkan dengan hal-hal yang baik. Amin, semoga aja ya mas. Oh iya, kamu lihat deh beberapa komentarnya. Dari video permintaan maaf kamu, banyak dari mereka yang sudah memaafkan kamu. Banyak juga yang memberikan dukungan. Mana coba mas, aku mau lihat. Masya Allah, semoga Allah memberikan perjalanan hijrahmu, Ustazah. Tetap berada di jalan Allah ya, semoga selalu dilindungi oleh Allah. Kita semua pernah salah, yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Tetap semangat Ustazah, jangan pernah patah semangat untuk kembali berdakwah. Selalu berkaca pada diri sendiri bahwa setiap orang pasti pernah hilap. Orang yang mau berubah menjadi lebih baik, itu yang lebih baik daripada tidak pernah sama sekali. Tetap semangat Ustazah. Kamu lihat kan banyak orang yang mendukung kamu. Iya mas, alhamdulillah Allah memberikan aku jalan untuk kembali. Makasih ya mas, kamu selalu ada di samping aku. Maaf kalau selama ini aku banyak menyusahkan kamu. Maaf belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Kita sama-sama belajar ya. Aku juga belum sempurna menjadi seorang suami. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa popularitas bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berdakwah. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam kebenaran. Saya bersyukur Allah masih ada bersama saya, dan saya juga sangat bersyukur karena masih banyak orang yang mendukung saya untuk menjadi lebih baik lagi. Saya harap kasih saya menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwa kehidupan di duniawi itu sangat menyilaukan mata. Banyak sekali godaan yang menggiurkan, banyak sekali tawaran kesenangan, tapi merugikan kita di akhirat. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Setiap orang punya perjalanan spiritual masing-masing. Ada banyak orang yang menemui rintangan begitu tajam, tapi mereka tetap sama pada akhir dengan keyakinan kepada Allah. Iya benar, tidak bisa dipungkiri bahwa godaan duniawi itu terlihat sangat indah, tapi banyak membuat kita lalai dari ajaran Allah. Istiqomah itu memang sulit, apalagi jika lingkungannya sama sekali tidak mendukung. Kita harus benar-benar menjaga iman agar tetap kuat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah ya. Semoga kita jadi bagian dari orang-orang yang soleh, yang nantinya akan berkumpul di hadapannya bersama orang yang soleh juga. Amin.